Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan yang berharga ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Hadis Arba'in ya, An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-38 ya Bapak Ibu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah taala berfirman. Ini hadis qudsi ya Bapak Ibu. Apa kata Allah? Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Wali artinya adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali itu derajatnya di bawah nabi. Ada rasul, ada nabi, ada wali. Setiap rasul dan nabi pasti wali, tapi tidak setiap wali pasti nabi dan rasul. Nah, maka kata Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan ya perang kepadanya. Faqad azantuhu bil harbi au faqad ya a'lamtuhu au a'lantuhu bil harbi. Itu yang pertama. Lalu kalimat berikutnya Bapak Ibu, Allah menjelaskan ya tentang siapa sih orang yang bisa menjadi wali Allah. Wali itu kan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu wali, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita mendengar ada istilah wali dalam pernikahan kan. Siapa wali dalam pernikahan yang paling berhak menjadi wali? Bagi wanita, bapaknya, orang yang paling dekat dengannya. Dan tentu saja seorang ayah mencintai putrinya ya. Nah, maka wali itu adalah dekat makna asalnya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Nah, itu kata Allah. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu ya, yang lebih aku cintai, ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaih, daripada daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Ya, maksudnya Bapak Ibu, ya, sesuatu yang paling Allah cinta, sesuatu yang paling Allah senangi itu adalah ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling Allah senang.
Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Kemudian wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah Ta'ala, ya, dengan amalan-amalan sunnah. Nawafil itu amal-amal tambahan, yaitu sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Nah, jadi cara untuk meraih cinta Allah itu satu, dekatkan diri kita dengan yang wajib-wajib yang Allah wajibkan. Yang kedua, tambah dengan yang sunnah-sunnah. Itu cara untuk meraih kecintaan Allah kepada kita. Fa'idza ahbabtuhu, nah, dan apabila aku telah mencintainya, kata Allah, ya, apabila aku telah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku, ya, kalau diterjemahkan secara letterlek seperti yang Bapak Ibu lihat di kitab yang panjenengan punya itu, ya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Allah akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat atau ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya. Allah akan menjadi tangannya, dengan tangan itu dia gunakan untuk apa? Berbuat. Ya. Warijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya, dengan kaki itu dia gunakan untuk berjalan. Nah, ini kelebihan orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu. Yang kedua, wa in sa'alani, kalau dia, ya, meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, pasti aku akan memberinya. Sampai Allah tegaskan dengan dua huruf taukid, huruf la dan nun itu, ya, la'u'tiyannahu, artinya betul-betul pasti akan aku kasih dia. Dia minta apa saja Allah akan kasih. Ini wali. Wala inista'adzani, kalau dia memohon perlindungan kepadaku, la'u'izannahu, maka aku pasti akan melindungi dia. Hadis akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Hadis ini, ya, menjelaskan banyak hal penting. Ya. Ringkas hadisnya, tetapi banyak pelajaran penting yang disampaikan oleh Nabi. Nah, di antara pelajaran penting yang kita bisa ambil, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dari hadis ini, ya, adalah bahwa di antara kita hamba-hamba Allah ini ada orang yang bisa sampai pada level derajat wali. Dan ini terbuka, maftuh likulli ahad, untuk setiap orang. Artinya setiap kita bisa sampai level derajat wali. Bapak Ibu pernah mendengar istilah wali, ya, wali Allah. Maka di kita ada dikenal dengan istilah wali songo itu, ya, 9 wali. Nah, dan ini terbuka gitu. Siapapun hamba-hamba Allah bisa, kalau dia mau, untuk mencapai derajat wali.
Nah, kenapa yang 9 wali itu disebut wali songo? Karena banyak kesaksian gitu dari orang-orang yang hidup semasa dengan mereka, bahwa ke-9 orang tersebut itu memiliki karomah. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau Nabi Rasul itu dapat mukjizat, kalau wali itu disebut karomah. Karomah itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, khariqul adah, yang dialami oleh seorang wali. Itu. Nah, itu karomah namanya, sebagai karunia dari Allah Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lalu ada kejadian-kejadian yang di luar nalar, tapi itu betul terjadi gitu. Nah, jadi kalau kita melihat ada sesuatu, oh kok bisa ya terjadi, berarti dia wali. Nah, itu Bapak sekalian, ada wali Allah itu ada. Maka Allah bilang, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Nah, lalu pertanyaannya, apakah wali-wali Allah itu punya sifat khusus? Nah, punya ciri-ciri khusus? Nah, iya jawabannya. Bahkan di dalam Al-Quran diterangkan ada sifat wali. Wali Allah itu punya sifat. Mari kita buka Bapak Ibu dan hadirin sekalian, surah Yunus ayat 62. Nah, ini keterangan dari Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran, bahwa wali Allah itu sifatnya jelas. Supaya apa? Jangan sampai kita tertipu gitu. Ada orang ngaku-ngaku wali, disebut wali, tapi ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Allah, dengan keterangan Allah tentang sifat wali itu, dan ternyata tidak sesuai dengan keterangan Nabi. Ini kan wali yang diterangkan oleh Nabi berdasarkan hadis qudsi. Sudah ketemu Bapak Ibu surah Yunus ayat 62? Baik, kalau sudah ketemu, ya, ada yang mau baca salah seorang dari panjenengan? Silakan dibaca. Surah Yunus ayat 62. Surah Yunus itu sebentar. Surah ke-10 Bu ya? Ya, surah Yunus. Surah yang ke-10 ayat 62 dan ayat 63. Ya boleh, artinya saja juga boleh. Ya, silakan. Surah Yunus ayat 62. Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut kepada mereka, dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, di dalam surah Yunus ayat 62 ini Allah Ta'ala menerangkan tentang sifat wali. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Jadi ya, wali-wali Allah itu adalah mereka orang yang tidak ada rasa takut atas mereka. Mereka tidak takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Bapak Ibu sekalian, ada sebagian ulama mengatakan, ya, mereka tidak takut tentang apa yang akan terjadi, dan mereka tidak bersedih hati dengan apa yang sudah mereka lewati. Nah, itu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi mereka nggak takut.
Nah, siapakah mereka? Ciri lainnya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi seorang wali itu pasti orang mukmin, orang yang betul-betul beriman dan orang yang betul-betul takwa. Nah, orang yang takwa itu adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ikhlas dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Maka para ulama menjelaskan takwa itu adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Mentaati seluruh perintah Allah Ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, dan menjauhi seluruh larangan Allah Ta'ala, baik yang haram maupun yang makruhnya. Jadi kalau ada orang dia kok sering meninggalkan perkara-perkara sunnah, lalu dia katanya wali, ya itu nggak mungkin. Karena wali itu pasti yang wajib, yang sunnah dia berusaha untuk melakukannya, tentu sesuai dengan kemampuannya, ya. Wa kanu yattaqun. Nah, yang wajib itu apa, Bapak Ibu? Yang wajib itu ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji kalau mampu. Terus apa lagi? Nah, kalau syahadat jelas ya, karena orang mukmin pasti dia bersyahadat. Dan hal-hal lain yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, seperti apa? Di luar sholat, di luar puasa, di luar zakat, di luar haji misalnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu termasuk sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu, jadi wali itu pasti nggak akan mungkin diam melihat kemungkaran. Dia pasti akan berusaha menghentikan kemungkaran, tentu sesuai dengan kemampuannya, dan senantiasa beramar ma'ruf. Itu ya diantara perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi keterangan dari surah Yunus ayat 62 bahwa sifat wali itu adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Tapi kalau ada orang sholat Jumat nggak pernah, sholat Jumat tidak pernah, sholat jamaah juga nggak pernah sholat jamaah, lalu disebut wali, bisa diterima atau tidak? Tidak. Tapi ada orang yang gulu itu apa? Berlebih-lebihan, ya, melampaui batas. Ada di suatu negara gitu ya, orang yang dia itu tiap hari duduk di satu tempat di pinggir jalan, bahkan tidak pakai baju gitu ya, tapi dianggap wali. Nah, dianggap wali. Setiap kali azan terdengar, dia ya tetap duduk di situ. Lalu ada orang bertanya, itu siapa sih orang yang duduk di jalan terus? Nah, itu katanya wali Allah. Nah, itu bohong pasti. Ya, itu bohong. Nah, ini ya Bapak sekalian, wali Allah itu pasti dia beriman, dia senantiasa bertakwa. Itu berdasarkan surah Yunus ayat 62. Nah, ini Bapak sekalian, maka jangan sampai kita tertipu gitu. Oh, di sana ada wali. Nah, padahal dia sholat aja jarang. Kalau di kita wali itu apa? Bisa berjalan di atas air katanya gitu ya. Terus bisa apa lagi? Minum khamar tapi tidak mabok katanya. Mau minum khamarnya aja haram, khamar diminum. Mungkin nggak wali Allah minum khamar? Ya nggak mungkin. Karena itu haram, pasti dia akan menjauhinya gitu ya, Bapak Ibu dan sekalian. Tapi ada tuh di kita itu ya. Nah, kalau di surga baru ya itu jelas ya. Ada bahkan nanti nahru khamr ya. Ada sungai khamr. Lazzatul lisyaribin, yang tidak memabukkan ya, lezat diminum. Tapi di dunia itu haram. Kalau ada orang kok minum khamr lalu disebut wali, itu pasti nggak benar. Karena seorang wali tadi
Ya, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Juga wali itu tidak punya ciri-ciri khusus. Sifatnya jelas tapi ciri-cirinya nggak ada. Misalnya wali itu biasanya pakai gamis, pakai imamah, enggak. Atau wali itu biasanya kemana-mana nggak pakai baju, apalagi itu ya. Itu pasti nggak benar. Jadi orang biasa sama, berpakaian sama seperti kita, tapi dia beriman dan pasti senantiasa bertakwa berdasarkan surah Yunus. Nah, kalau kembali kepada hadis nomor 38 ini, nah, dia pasti selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang wajib. Dan bahkan dia terus berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah. Dengan perkara-perkara sunnah bin nawafil. Itu kalau berdasarkan keterangan hadis qudsi nomor 38 dari hadis arba'in ini. Itu sifatnya Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita ingin sampai derajat wali, pelajari ini. Satu, berimanlah, berusaha bertakwa dimanapun kita berada, kapanpun, dan berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah dengan seluruh yang Allah wajibkan. Bahkan terus kita tambah dengan perkara-perkara sunnah. Nah, sholat 5 waktu kita tambah dengan sholat rawatib. Tidak pernah kita tinggalkan sholat ba'diyah misalnya. Tidak pernah kita tinggalkan zikir ba'da sholat misalnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itulah orang yang bisa sampai level wali. Nah, dan wali-wali Allah itu diantaranya adalah mereka dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Jadi pada umumnya para sahabat Nabi itu adalah wali-wali Allah. Ya, maka dikatakan di sini jadi wali-wali Allah itu adalah wa afdhalul awliya'i ba'da anbiya'illahi wa rasulihi sahabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Seutama-utama para wali itu setelah para nabi dan rasul adalah mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Itu seutama-utama wali Allah, dan itu diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatah ayat 29. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'a sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Nah, jadi Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau yaitu para sahabat tegas kepada orang-orang kafir, berkasih sayang sesama mereka orang-orang mukmin. Kalian lihat mereka itu, para sahabat itu senantiasa ruku, sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, untuk mendapatkan karunia dari Allah dan keridhaan Allah Ta'ala, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa lihat dalam surah apa? Al-Fatah ayat 29. Nah, itu ayat menjelaskan tentang sifat para sahabat Nabi, dan mereka lah orang yang paling utama dari sisi kewalian, ya, radhiyallahu anhum ajmain. Nah, tapi wa auliyaullahi ta'ala laisa lahum alamatun khassah wa syi'aratun yarfa'unaha. Wali-wali Allah itu mereka tidak punya tanda khusus, tidak punya syiar khusus, tidak. Ya, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, ya, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Wa laisa li auliya'illahi syai'un yatamayyazuna bihi 'anin nas fi dhahiri minal umuri al-mubahat. Jadi para wali Allah itu tidak punya kekhususan dibanding manusia umum pada umumnya, secara zahir tidak ada, atau dalam perkara-perkara mubah tidak ada. Fala yatamayyazuna bilibasi duna libasin, bilibasin duna libasin. Mereka juga tidak punya kekhususan dalam pakaian, wala bi halqi sya'rin au taksirihi au dhafrihi. Pun begitu mereka tidak punya tanda khusus dengan rambutnya, mau dikepang atau diurai atau dipendekkan, itu enggak ada. Ya, tidak ada tanda khusus Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain.
Dan wali Allah itu tidak maksum. Tidak maksum apa? Tidak ya terpelihara dari berbuat dosa. Artinya apa? Mungkin saja seorang wali berbuat salah, berbuat dosa mungkin. Tapi dia senantiasa beristighfar. Kalau dia salah ya salah. Nah, tetapi ada sebagian orang yang mendudukan wali secara gulu ya, berlebihan. Jadi ada anggapan dari sebagian terutama ya kalangan sufi yang sesat atau ahli torikoh yang sesat gitu ya, yang terlalu meninggikan kedudukan mursyidnya, gurunya secara berlebihan, sampai-sampai ada ya, orang diceritakan di dalam beberapa kitab ya oleh ulama ahli sunnah, ada di satu negeri itu seorang yang dianggap wali, bahkan ketika ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, dia berikan ya istrinya itu kepada orang yang dianggap wali itu untuk diperawani katanya. Dan dia merasa bangga gitu ya, karena yang merawani pertama kali adalah orang yang dianggap wali itu. Wah, itu kan udah sesat itu. Ya itu jelas haram. Itu perbuatan mungkar ya, dosa besar. Tapi ada para ulama ya dalam beberapa kitab menceritakan ada kesesatan-kesesatan ya mereka yang gulu ya berlebihan di dalam memuliakan guru-guru mereka yang mereka anggap wali ya. Bapak Ibu dan sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ini tentu saja tidak benar ya. Jadi wali pasti dia paham betul mana yang halal, mana yang haram. Yang haram tidak mungkin dia lakukan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi supaya kita pahami bahwa seorang wali itu pasti orang yang hati-hati. Orang yang beriman, senantiasa bertakwa, selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara yang wajib, lalu ditambah dengan yang sunnah. Dia tidak mungkin ya menghalalkan untuk dirinya perkara yang haram. Kalau dia terjerumus ke dalam kesalahan, perbuatan dosa, mungkin saja, tapi dia akan senantiasa beristighfar tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak maksum. Kemaksuman itu hanya milik Rasul ya. Hanya Allah berikan kepada para Rasul maksudnya. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Tapi ada sebagian sufi yang gulat al-mutasawwifah ya. Mereka mengatakan katanya bahwa martabat wali itu di atas Rasul dan di atas para nabi. Nah, jadi martabat wali itu di atas Rasul, di atas para nabi itu. Nah, bahkan mereka merasa ya bahwa mereka itu mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka merasa tidak perlu mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Itu ada ya. Mereka yang betul-betul tersesat itu ya. Jadi mereka merasa mendapat langsung wahyu dari Allah Ta'ala ya. Maka mereka merasa tidak perlu untuk mengikuti nabi dan rasul. Nah, itu ada yang seperti itu, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Maka itu tidak benar ya. Jadi itu. Nah, dan perkara penting yang juga perlu disampaikan bahwa di antara perkara yang fardu yang apabila kita lakukan ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, yang bisa tadi menghantarkan kita kepada derajat kewalian adalah apa? Bersikap adil. Bersikap adil ketika kita menjadi pemimpin, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, itu juga penting ya. Yaitu adlu al-mas'ul fi mas'uliyatihi sawaun kanat al-ama awi al-khosoh. Yaitu sikap adil orang yang punya tanggung jawab dalam
Ya, kepemimpinannya sama saja apakah itu bersifat umum atau bersifat khusus. Nah, itu wajib. Maka keadilan yang ditegakkan oleh seseorang, baik dalam level yang besar atau sempit di keluarga misalnya, itu juga bisa, itu juga termasuk dia berarti mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang diwajibkan. Maka dalam hadis Nabi, ya, sekalian disebutkan, ada hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi apa? Inna al-muqsitina indallahi ala manabirin min nurin. Ala manabira min nurin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah, kelak mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Ala yaminir rahman. Mereka berada di sebelah kanannya Allah Zat yang Maha Rahman, wa kilta yadaihi yaminun. Dan semua kedua tangan Allah itu semuanya kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau. Yaitu mereka yang bersikap adil dalam, ya, hukum mereka, keputusan mereka, bersikap adil di keluarga mereka, bersikap adil bahkan terhadap orang-orang yang mereka pimpin. Hadis rawahu Al-Bukhari. Nah, maka dengan demikian, ya, sikap adil itu juga adalah sesuatu yang Allah fardukan. Apabila dilakukan, nah, maka orang tersebut bisa mencapai derajat wali. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, baik. Kemudian dalam hadis ini, ya, diterangkan apa keutamaan wali Allah itu. Satu, jelas dia dicintai oleh Allah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu. Nah, itu. Dan tidaklah hambaku ini senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah Ta'ala. Dan apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengar, dia gunakan untuk mendengar. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtisu biha, wa rijlahu alladhi yamshi bihi, ya, au yamshi biha. Akan menjadi pandangannya yang dengan itu dia memandang, akan menjadi tangannya dengan itu dia berbuat, aku akan menjadi kakinya dengan itu dia berjalan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ada sebagian orang keliru di dalam memahami kalimat ini. Jadi kata mereka, wali Allah itu dia menyatu dengan Allah. Maka ada istilah manunggaling kaula Gusti. Allah dan dirinya bersatu padu, menjadi satu. Allah ada dalam dirinya. Nah, ini adalah pemahaman keliru dan mereka menggunakan dalil ini. Kan jelas katanya. Kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya, dengan itu dia mendengar. Berarti Allah ada di sini. Aku akan menjadi pandangannya, dengan itu dia melihat. Maka berarti Allah ada di matanya, Allah ada di telinganya, Allah ada di tangannya, Allah ada di kakinya. Ada orang memahami keliru. Ini enggak benar. Maka muncul tadi istilah manunggaling kawula Gusti. Ini adalah pemahaman batil. Allah tidak mungkin secara zat bersatu dengan makhluk. Al-Khaliq dan makhluk. Allah itu Khaliq, sang pencipta, kita ini makhluk. Tidak mungkin. Allah itu istawa di atas arasnya, sementara kita ada di bawah. Kalau ilmu Allah memang meliputi kita semua, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, sehingga para ulama menjelaskan yang dimaksud 4 kalimat ini adalah apa? Nah, Allah membimbing walinya sehingga pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya itu senantiasa terbimbing. Tidaklah dia mendengar kecuali dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah dia melihat kecuali dia melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wali. Jadi kalau ada di antara kita, yang pernah juga kita bahas ya kalau tidak salah, kok dia senang mendengar sesuatu yang
haram, masih senang melihat sesuatu yang haram, berarti kan tidak terbimbing. Nah, maka orang itu tidak mungkin menjadi wali Allah. Tidak mungkin dia adalah wali Allah. Jadi wali Allah itu pandangannya, pendengarannya, tangannya, kakinya selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kita bisa meriksa diri kita sendiri tuh. Ini tangan kita ini sering kita gunakan untuk apa? Kalau gampang sekali melakukan keburukan dengan tangan ini, gampang sekali kita melangkah ke tempat-tempat yang jelek, ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, berarti kita bukan wali gitu ya. Mata kita, telinga kita masih senang ya melihat sesuatu yang dilarang oleh syariat, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia bukan wali. Itu cirinya Bapak Ibu. Nah, kita bisa baca diri kita masing-masing itu ya. Jadi kalau ada orang masih senang melakukan perbuatan haram, lalu dia ngaku wali Allah, pasti dia bohong. Dan wali Allah itu nggak mungkin ngaku-ngaku. Saya ini wali loh. Kalau wali murid boleh ya, walinya anak saya. Kalau saya wali Allah itu tidak mungkin Bapak sekalian. Nah, ini ya yang perlu kita pahami ya. Baik Bapak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Itu jadi keutamaan seorang wali itu pandangannya, pendengarannya, matanya, kakinya senantiasa terbimbing, selalu lillahi ya, billahi fillah, selalu ikhlas karena Allah ya, selalu dibimbing oleh Allah dan selalu ada di jalan Allah. Itulah di antara keutamaan wali yang disebutkan di dalam hadis yang ke-38 ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, wali Allah itu doanya mustajab. Itu hati-hati. Ya, bahkan Allah akan memusuhi orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memerangi orang yang memusuhi atau yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya. Kalau ada orang soleh, hati-hati ya. Karena bisa jadi dia wali Allah Subhanahu wa taala. Allah akan perangi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan dahsyatnya lagi doa mereka itu diijabah, mustajab. Maka kata Allah apa tadi? Wa idza sa'alani fa'utiyannahu wa idza sta'adani fa'u'idzannahu. Kalau dia meminta kepadaku, aku pasti akan kasih dia. Kalau dia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi dia. Maka wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun tadi ya, dalam surah Yunus ayat 62. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, itu diantara keutamaan wali ya. Diceritakan dalam beberapa riwayat yang terjadi pada masa sahabatnya. Jadi ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini wali Allah ya. Beliau waktu itu dipilih oleh Umar ibn al-Khattab waktu menjadi khalifah untuk menjadi gubernur di daerah Kufah. Nah, tetapi ada orang yang mengeluh, katanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia sholatnya tidak benar gitu ya. Ada yang menyebutkan terutama sholat Isya gitu ya. Lalu akhirnya oleh Umar sebagai khalifah ditanya ya, lewat utusannya ditanya, dipanggil. Nah, katanya engkau ini la tusinu wa tusalli, kok salatnya enggak benar gitu. Lalu dijawab oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ama ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh demi Allah, aku ini salat bersama mereka sebagaimana salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nah, yang memanjangkan sholat isya ya 2 rakaat pertama dipanjangkan, diringankan 2 rakaat terakhir. Nah, itulah juga dugaan kami kepada engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, akhirnya Rasulullah diceritakan ya Umar mengirim ya beberapa orang untuk keliling di masjid-masjid di daerah Kufah yang gubernurnya kala itu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk bertanya tentang kesan mereka terhadap si gubernur ini, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, tidaklah ada masjid yang didatangi pasti utusan Umar ini bertanya tentang bagaimana kesan mereka terhadap gubernur, sang gubernur yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, tidaklah ada di antara mereka yang ditanya kecuali mereka memberikan pujian yang baik. Oh, Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang baik, pemimpin yang adil dan seterusnya. Kecuali ada satu masjid namanya Masjid Bani Abbas. Nah, di situ ada seseorang yang bernama Usamah bin Qatadah yang diberi kunyah Abu Sa'dah. Nah, lalu dia menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tuduhan-tuduhan dusta. Katanya dia tidak pernah ikut berperang, hanya bersenang-senang, diam saja. Ketika mengutus pasukan perang dia tidak ikut. Ketika membagi pembagian ghanimah tidak membagi secara adil. Ketika memutuskan hukum tidak memutuskan secara adil. Nah, lalu disampaikanlah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu beliau berkata, "Fa amma wallahi la adwanna bisalasin." Nah, demi Allah saya akan berdoa dengan 3 doa. Karena beliau merasa dituduh oleh salah satu rakyat yang dipimpinnya yang bernama siapa? Usamah bin Qatadah ini. Akhirnya beliau berdoa, Allahumma in kana abduka hadza kadziban, ya Allah, seandainya hambamu ini dia berdusta, berbohong, qama riya'an wa sum'ah, dia hanya sekedar ingin dipandang orang, ya, ingin riya, ingin sum'ah, fa atalla umrohu, tolong ya Allah panjangkan usianya. Ini doa Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Usamah bin Qatadah yang telah memfitnah dia, yang telah menuduh dia. Wa atalla faqrah, panjangkanlah kefakirannya. Nah, wa arradahu lil fitan, dan jerumuskanlah dia kepada fitnah, kena fitnah gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, selang beberapa tahun ternyata doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si Usamah bin Qatadah ini dia hidup sampai usianya tua, sampai kelopak matanya itu ya jatuh gitu ya, saking sepuhnya. Itu diijabah oleh Allah taala dalam keadaan ya, tidak punya rumah, bahkan homeless gitu ya, karena saking fakirnya. Dia keliling kemana-mana ya, jadi gelandangan, dan bahkan dia kena fitnah ya. Ada yang mengatakan, sebagian riwayat dia kena fitnah zina dengan wanita. Nah, terhina hidupnya. Lalu dia mengatakan, bahwa sekalian, nah, apa katanya, dia asobatni dakwatu Sa'din katanya. Sungguh aku ini tertimpa doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ngerasa ini akibat daripada dia memfitnah, atau akibat dia menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tuduhan-tuduhan dusta. Itu kena. Dan dia mati dalam keadaan sudah sangat sepuh, menjadi gelandangan, dan dia kena fitnah wanita. Nah, ini diceritakan nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian ada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini, Bapak Ibu, pernah berseteru dengan seorang wanita namanya Arwa bintu Aus. Waktu itu yang menjadi khalifah Marwan bin Hakam. Dilaporkan oleh Arwa bintu Aus bahwa Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu telah merampas tanahnya. Ya, akhadha syai'an min ardiha katanya. Nah, lalu kata Sa'id bin Zaid, ana kuntu akhidhu min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu. Apakah mungkin aku mengambil tanah milik seseorang
Padahal aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasul? Man akhadha shibran minal ardi zulman tawaqahu ila sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil sejengkal saja tanah milik orang lain secara zalim, maka Allah kelak nanti di akhirat akan mengalungkan 7 lapis bumi. Ya, itu siksaan yang akan dirasakan oleh orang yang mengambil apa? Tanah meskipun hanya sejengkal secara zalim. Rasul mengatakan itu dan aku mendengar, mana mungkin aku berani mengambil tanah milik si wanita ini, si Arwa bintu Aus ini. Nah, akhirnya Bapak Ibu, Sa'id bin Zaid ini pun berdoa. Ya, ini contoh doa wali Allah Subhanahu wa taala yang diijabah oleh Allah taala. Apa katanya? Allahumma in kanat kadzibatan fa'ma basaraha. Ya Allah, seandainya si wanita, si Arwa bin Aus ini bohong, butakanlah matanya. Boleh Bapak Ibu mendoakan keburukan untuk seseorang, boleh atau tidak? Nah, kalau kita dizolimi, boleh. Ini contoh doa wali Allah yang diijabah oleh Allah doanya. Fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha, dan matikanlah dia di tanahnya sendiri. Matikanlah dia di tanahnya sendiri. Nah, maka Bapak Ibu, si perawi hadis ini mengatakan, "Fama matat hatta zahaba basaruha." Tidaklah si Arwa bintu Aus ini mati kecuali memang dia sudah buta, mati dalam keadaan buta. Wa bainama hiya tamsi fi ardiha id waqa'at fi hufratin famatat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, cara matinya gimana? Karena dia buta, sudah tua, matanya buta, akhirnya dia jalan di tanahnya sendiri. Ketika dia jalan, terperosok di lubang yang ada di tanahnya itu, dan akhirnya dia mati dengan cara seperti itu. Mati di tanahnya sendiri sesuai dengan doa Sa'id bin Zaid tadi. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, itu ya. Jadi wali Allah itu ketika dia berdoa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Maka dalam hadis yang lain kan jelas juga ya, apalagi kalau kita zalim, wong sama orang biasa aja zalim bahaya. Ittaqu da'watal mazlum, kata Rasul. Hati-hatilah kalian dengan doanya orang yang terzolimi. Ya, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya antara doa orang yang terzolimi dan Allah itu tidak ada penghalang. Langsung didengar oleh Allah taala. Maka hati-hati. Jangan pernah berbuat zalim kepada orang lain, apalagi berbuat zalim kepada orang soleh. Apalagi yang bisa jadi dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Keterangan dari hadis yang ke-38. Nah, itu ya, maka ya di antara kesimpulannya satu ya, bahwa Allah itu yang paling Allah senangi apa? Kalau kita mendekatkan dirinya dengan perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Ini artinya apa? Jangan kita mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib, gitu. Takdimu ya al-umur al-mustahabbah ala al-umur ya al-wajibat, itu nggak boleh. La yajuzu takdim al-umur al-mustahabbat ala al-umur al-wajibat ya. Tidak boleh mendahulukan perkara yang dianjurkan atau yang sunnah di atas perkara wajib. Ya, contohnya misal Bapak Ibu, kita mau puasa sunnah Syawal, tapi ibu-ibu terutama punya hutang karena datang bulan ya, menstruasi waktu Ramadan. Jenengan belum mengqadha. Itu jangan puasa sunnah Syawal dulu. Gitu. Kenapa? Yang wajib aja belum rampung gitu. Qadha dulu yang wajib, baru kemudian
puasa sunnah. Nah itu diantara aplikasinya itu ya, kaidah ini. Jadi jangan dahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Itu pada umumnya para ulama berpandangan seperti itu. Walaupun ada juga yang kami baca ya, sebagian ulama berpendapat begini, boleh saja kita puasa sunnah Syawal walaupun masih punya hutang puasa roh. Alasannya apa? Karena puasa sunnah Syawal waktunya kan terbatas, hanya ada dalam 1 bulan selama 1 tahun. Sementara kalau mengqadha puasa Ramadan terbentang. Bahkan seandainya ibu-ibu kemarin punya hutang belum diqadha, sampai ketemu Ramadan tahun berikutnya belum sempat diqadha, boleh nggak diqadhanya tahun berikutnya lagi? Boleh, gitu, boleh. Nah, itu terbentang luas. Nah, oleh karenanya ya, boleh saja seseorang khusus ini ya, puasa Syawal bisa dilakukan lebih dulu sebelum mengqadha puasa wajib. Tapi yang pada umumnya para ulama berpendapat pendapat pertama tadi. Kalau kita mau puasa Syawal, qadha dulu puasa wajibnya, baru puasa Syawal berdasarkan kaidah ini, berdasarkan hadis ini. Kaidah yang diambil dari hadis ini. Jadi ini bersalian. Yang kedua kesimpulannya, nah, bahwa setiap kita punya kesempatan untuk menjadi wali Allah. Caranya gimana? Berimanlah, terus berusaha bertakwa, dekatkanlah diri dengan perkara-perkara wajib dan perkara-perkara sunnah. Ini bersalian, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Dan yang terakhir, nah, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan wali Allah Ta'ala, bahwa dia pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doanya diijabah, mustajab. Maka hati-hati, jangan sampai kita memusuhi orang-orang soleh ya, orang-orang soleh yang dia bisa jadi merupakan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan keterangan hadis nomor 38. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk tadi ya, bisa menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, jadi Bu, dia satu lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu. Oke, Bu Nini. Oh, Bu Dini, monggo Bu Dini. Seandainya kita ya. Baik, terima kasih Bu Dini ya. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, masih ada? Oke. Oh, ada satu lagi terakhir ini. Monggo di belakang Ibu ya. Nama saya Rina. Saya menanyakan tentang puasa Syawal tadi ya, Ustaz. Ya. Misalnya kita sudah berusaha membayar kode dulu, cuma ternyata waktu untuk Syawal itu kan ternyata Habis. Ini baru setengah gitu, bisa terus lanjut puasa Syawal itu gimana, Ustaz? Jadi yang wajibnya baru bisa 3, tapi kalau udah mau habis Syawal, jadi kita Syawal dulu atau gimana? Iya. Padahal Syawalnya udah tanggal 27. 27 Syawal gitu Bu ya. Ibu baru ganti, katakanlah Ibu 8 hari nggak puasa, baru 4 hari udah tanggal 27 Syawal gitu Bu ya. Itu gimana gitu Bu ya? Ya baik. Bu Ina tadi ya? Rina. Oh, Bu Rina. Baik, terima kasih. Yang pertama Bu Tufi tadi ya. Belajar perbandingan agama itu hukumnya bagaimana? Tergantung. Ya. Ya. Jika kita orang akademis ya, dosen lah misalnya, dan mahasiswa yang kita ajar beragam agamanya misalnya, ya itu boleh saja, ya boleh saja supaya kita bisa memahami agama para mahasiswa yang kita ajar gitu ya, atau mungkin murid-murid yang kita ajar ya. Jadi kepentingan supaya kita paham itu bisa saja. Tapi kalau kita orang biasa ya
dalam rangka apa kita kan udah jelas Islam agama yang diterima, hanya Islam agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan inna dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian apa lagi? Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan Allah terima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, pasti masuk neraka. Kalau orang itu beragama selain agama Islam. Nah, ini menunjukkan ayat ini bahwa Islam adalah agama yang paling benar, agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Selain Islam nggak ada agama yang benar kecuali Islam. Ini jelas. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah, tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Nah, kalau kita sudah tahu ini, ngapain kita membanding-bandingkan Islam dengan agama lain, kan? Ngabis-ngabisin waktu. Kalau kita orang biasa loh ya. Nah, kalau dia dosen atau guru tadi dalam keadaan tertentu mungkin saja bisa. Nah, mubahlah hukumnya. Dia belajar tentang perbandingan agama. Atau dia kuliah di S2, S3 yang ada mata kuliah perbandingan agama, kan mau tidak mau. Ya kan? Kalau enggak nanti nilainya jelek kan karena dia enggak ngambil mata kuliah tersebut. Ya terpaksa, boleh saja. Tapi kalau kita masyarakat biasa, ya itu ya tidak perlu. Itu Bu. J, monggo Bu. Masalahnya kan dari kita, dari ada status selalu dia menawarkan untuk belajar pembelajaran agama kepada jamaahnya gitu. Oh gitu. Ya, selalu mendorong. Ya. Iya, iya, iya. Baik. Iya. Iya. Baik. Dia menawarkan. Ini kalau di akademi kita berapa semester gitu. Jamaah tes itu. Seakan-akan begitu Bu ya. Dia memandang kok kayak penting banget gitu ya. Iya. Itu menjadi kebanggaan dia. Iya, iya. Ya. Ya. Ya, baik. Tertarik ya, ya. Al-Quran aja belum kita pelajari semua Bu ya. Iya. Hadis Nabi saja belum kita pelajari semua. Kau suruh mempelajari sesuatu yang bahkan disuruh pun tidak kan gitu. Nah maka sikap yang harus diambil ya sampaikan saja, afwan Ustaz, kami tidak ikut gitu. Nah udah gitu saja. Karena ayat Quran saja belum kami pelajari semuanya. Hadis-hadis Nabi banyak yang kami belum tahu. Nah, ya lebih baik itu yang paling penting. Yaitu Bu. Saya kira itu saja jawabannya ya, yang sampaikan kepada si Ustadz yang bersangkutan itu. Jadi itu Bu. Jadi belajar perbandingan agama itu ya bagi kita orang biasa ya tidak penting gitu, tidak terlalu penting. Ya, lebih baik kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak kita belum pelajari, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW yang masih banyak hadis Nabi belum kita pelajari. Daripada kita mempelajari sesuatu yang tadi mungkin faedahnya itu sedikit ya, yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah, belajar perbandingan agama kalau tujuannya hanya untuk mengetahui dan misalnya untuk bisa membantah gitu ya, dan sekaligus untuk bisa mengetahui kekurangan agama-agama selain Islam, ya itu tentu saja nggak dosa. Ya, kita ingin tahu apa sih kelemahan agama selain Islam kan gitu. Apa kekurangan agama selain Islam misalnya. Nah, lalu kita ketika sudah tahu bisa menyampaikan, nah itu tentu tidak berdosa. Yaitu. Nah, tinggal nanti tujuannya apa? Belajar perbandingan agama itu apa tujuannya?
Ya, kalau tujuannya akhirnya bersikap lunak ya kepada ajaran agama syariat Islam, ya toleran yang kebablasan misalnya, bahkan akhirnya kita ikut-ikutan, maka itu haram. Kan ada tuh sebagian teman-teman, dia belajar perbandingan agama, bahkan ada jurusan perbandingan agama, ada. Nah akhirnya dalam kehidupan sehari-hari dia Muslim, dia pakai salib. Pakai salib itu saya punya ya teman yang dia belajar di ilmu perbandingan agama, lalu kesehariannya dia pakai kalung salib. Nah katanya apa? Bentuk toleransi. Bapak Ibu, kita memakai ya sesuatu yang itu merupakan simbol agama selain Islam, itu haram, nggak boleh. Nah, kalau tujuannya akhirnya kita bersikap sangat permisif gitu ya terhadap akidah agama selain Islam, nah itu tentu haram, itu nggak boleh. Ya. Akhirnya kita karena belajar perbandingan agama, ketika ada acara misa di gereja ikut, gitu kan? Sholat di gereja misalnya, nah itu nggak benar, ya. Ada kaitannya dengan pertanyaan yang sudah saya sampaikan tentang Alkitab. Iya, baik. Ya, kan dulu pernah kami sampaikan ya. Jadi kalau kita melihat berdasarkan perspektif Al-Quran, tentu tidak benar kalau kita disebut ahlul kitab. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, karena Al-Quran tidak pernah menyebut kaum muslimin dengan istilah ahlul kitab. Maka kalau orang itu bilang kita ini juga ahlul kitab, itu nggak benar kalau berdasarkan perspektif Al-Quran. Nah dalam hadis Nabi kita ini sebut ahlul Quran, bukan ahlul kitab. Nah ada itu hadisnya ya. Kalau dalam Al-Quran tidak ada ya penyebutan kepada umat Nabi Muhammad dengan sebutan ahlul kitab, itu nggak ada Bapak Ibu. Tapi kalau ahlul Quran dalam hadis ada ya. Misalnya autiru ya ahlul Quran, salat witirlah kalian wahai ahlul Quran. Nah siapa ahlul Quran itu? Ada sebagian ulama mengatakan ahlul Quran itu adalah orang-orang yang hafal Quran. Ada yang mengatakan ahlul Quran itu adalah mereka yang mendapatkan kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Maka setiap kaum muslimin itu ahlul Quran. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul bilang awtiru ya ahlal Quran, salat witirlah kalian wahai ahlul Quran. Nah orang yang mengatakan ahlul Quran itu kita kaum muslimin, itu dalilnya juga kuat, karena ya kita memang dianjurkan untuk menjaga salat witir. Ada dua salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu salat sunnah witir, yang kedua salat sunnah fajar atau sunnah fajar. Baik ketika safar maupun tidak safar, beliau selalu menjaga kedua salat sunnah ini. Nah, maka Rasul bilang autiru ya ahlal Quran. Bahkan pesan Nabi kepada Abu Hurairah, ya la tada'anna salasa khisalin, jangan sekali-kali engkau tinggalkan tiga perkara. Salah satu di antaranya antusalli salatal witri qabla an tanam, salatlah kamu salat witir sebelum kamu tidur. Itu. Maka berdasarkan hadis ini ya kami sendiri berusaha untuk menjaga salat witir ya sebelum tidur, atau bahkan dalam kitab Minhatul Alam karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kita salat witir itu bisa setelah Isya selesai langsung salat witir, itu bisa gitu. Seandainya tidak sempat untuk sholat sunnah ba'diyah misalnya, itu udah bisa, karena memang waktu witir itu, waktu sholat witir terbentang antara ba'da isya sampai subuh. Jadi berdasarkan hadis tadi Bapak Ibu, orang Islam itu tidak disebut ahlul kitab, tapi ahlul Quran. Jadi Ibu bisa tanyakan, Ustadz afwan, kok antum bilang kita ini ahlul kitab juga, ada dalilnya enggak? Yang kami tahu dalam Al-Quran, semua kata ahlul kitab itu rujukannya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Muslim itu bukan ahlul kitab, disebutnya ahlul Quran. Itu Bu, jelas ya?
Ya, nah ini menegaskan pertanyaan yang bulan lalu ya Ibu sampaikan. Yang kedua, Bu Nurul, wali Allah ada nggak perempuan? Mungkin. Ibu-ibu mungkin nggak menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin. Kan di sini dalam hadis ini tidak sebutkan laki apa perempuan. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah itu. Lalu boleh nggak kita minta doa kepada orang yang dekat dengan Allah? Ya boleh. Minta doa kepada orang soleh boleh. Tapi jangan terus-terusan. Setiap kali ada kebutuhan minta doa sama orang lain ya. Padahal Allah nyuruh kita langsung berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan ijabah doa kalian. Yaitu Bu. Tapi kalau kita minta doa sama orang soleh, ya baik laki-laki maupun perempuan boleh, diizinkan oleh syariatnya. Yaitu Bu Nurul, jadi boleh. Kemudian Bu Dini, ya wali Allah itu tadi kan, dia selalu mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara wajib dan perkara-perkara sunnah. Salat jamaah, ada sebagian ulama mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah katanya. Kalau ada kaum muslimin sebagian sholat berjamaah, maka yang lain sudah gugur. Ada yang bilang begitu. Nah, tapi kalau kami ya ketika tidak ada uzur, cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu bagi kaum laki-laki terutama wajib. Nah, kalau perempuan memang ada khilaf. Ada sebagian ulama, mana lebih utama bagi perempuan sholat di rumah atau berjamaah di masjid? Sebagian ulama mengatakan yang paling afdal bagi wanita sholat itu di rumahnya, bahkan di tempat yang paling tersembunyi. Itu memang ada dalil-dalilnya. Tapi sebagian lain mengatakan tidak. Yang paling utama bagi wanita juga tetap sholatnya di masjid berjamaah. Ya, sama. Jadi sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Ini berlaku bagi kaum laki-laki dan perempuan sama saja. Jadi seutama-utama sholat itu ya jamaah di masjid. Nah, lalu bagaimana menjawab pandangan sebagian ulama yang mengatakan bahwa wanita yang terbaik sholatnya di rumah? Menurut para ulama yang mengatakan sama, laki perempuan yang utama itu di masjid. Ya, jawabannya adalah ketika Rasul mengatakan wanita yang terbaik itu sholatnya di rumah, itu ada latar belakangnya. Jadi dulu para wanita di zaman Nabi sholat jamaah atau tidak? Di masjid. Ya sholat jamaah di masjid. Sholat jamaah di masjid. Bahkan diceritakan kan ketika mereka pulang, mereka menutupi diri mereka. Iya kan? Supaya tidak kelihatan. Dan ketika ke masjid mereka keluar lebih dulu daripada kaum laki-laki. Tapi kemudian ya, seiring berjalannya waktu, ada sebagian di antara kaum wanita itu ketika ke masjid ada yang pakai perhiasan, ketika berjalan gemerincing, terdengar suaranya. Nah, lalu setelah itu Nabi mengatakan, ya yang terbaik kalau begitu wanita itu sholat di rumahnya. Maka para ulama yang mengatakan yang terbaik tetap di masjid dengan syarat, kalau wanita ada syaratnya, 4 syaratnya. Syarat wanita boleh sholat di masjid, bahkan para suami kata Rasul apa? La tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang istri-istri kalian, hamba-hamba Allah wanita untuk berangkat ke masjid-masjid Allah. Nggak boleh suami melarang istrinya sholat di masjid. Suami nggak boleh. Ya, ketika 4 syarat terpenuhi. Yang pertama apa? Nah, ghairu mutabarrijat, tidak bersolek. Selama ibu-ibu ke masjid tidak pakai lipstik, tidak pakai apa bedak dan lain sebagainya lah ya, bersolek itu, berdandan. Kalau berdandan boleh nggak ke masjid? Misalnya mau sholat jamaah tapi pakai lipstik dulu, pakai bedak dulu, ya boleh nggak? Nggak boleh. Itu satu syarat kalau mau sholat jamaah ke masjid, ghairu mutabarrijat, tidak bersolek. Syarat kedua, ghairu
Nah, mutazanniyat tidak pakai perhiasan. Mau ke masjid gelang pakai, kalung pakai, cincin dipakai semua, gelang kaki bahkan dipakai gitu ya. Kalau mau sholat kok mau pamer perhiasan kan? Nah, ini nggak boleh. Kalau mau sholat berjamaah kok pakai perhiasan ya. Ghairu mutazanniyat. Itu syarat kedua. Ada syarat yang ketiga, apa Bu? Ghairu apa? Muta'attirat. Muta'attirat itu tidak pakai minyak wangi. Mau ke masjid, wah minyak wanginya harum banget gitu ya. Belinya dari Paris ya. 10 meter masih tercium aroma wanginya. Wah, ini bahaya. Nah, ini bisa menggoda. Maka syarat ini harus dipenuhi kalau ingin sholat ke masjid berjamaah. Ghairu muta'attirat. Tidak pakai minyak wangi. Yang keempat, ghairu maksufatil aurat. Tidak terbuka auratnya. Nah, itu syaratnya. Maka kalau ibu-ibu niat sholat jamaah ke masjid, tapi pas jalan ke masjid, rukuhnya diangkat, betisnya ketok kemana-mana. Semua orang bisa melihat betisnya. Ya, maka ini nggak boleh. Karena maksufatul aurat, auratnya terlihat. Gitu. Kalau gitu lebih baik sholat di rumah. Tapi banyak nggak ibu-ibu sholat jamaah ke masjid, auratnya terlihat? Banyak itu. Ya, kalau ibu-ibu udah usia 100 tahun keriput nggak masalah. Ya, orang udah nggak tertarik lah. Kalau masih muda-muda, ya masih kenceng-kenceng kok kelihatan gitu ya auratnya, maka haram itu. Nah, nggak boleh sholat ke masjid. Nah, maka yang terbaik kalau tidak bisa memenuhi syarat ini, sholatlah di rumah, di tempat yang tersembunyi. Nah, itu Bapak Ibu menurut keterangan sebagian ulama. Jadi ibu-ibu sholat jamaah ke masjid boleh. Syaratnya 4. Satu apa tadi? Tidak bersolek, tidak memakai perhiasan, tidak pakai minyak wangi, tertutup auratnya. Maka kalau ibu-ibu kok masih sering angkat rukuh, nah itu lebih baik di rumah aja. Kecuali rukuhnya diangkat tapi pakai celana panjang, nah itu silahkan. Mungkin rukuhnya takut kotor gitu ya. Nah, tapi tutupi dengan celana panjang misalnya. Itu maka tidak ada masalah. Jadi itu Bu. Nah, terkait dengan perbedaan pandangan sebagian ulama tentang hukum wanita sholat jamaah di masjid. Oke. Yang terakhir, Bu Dina tadi ya. Bu Rina ya. Bu Rina, tadi kami sudah sampaikan bahwa sebagian ulama mengatakan jangan dahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Kenapa kita kok mengkodok puasanya baru di akhir-akhir bulan Syawal kan gitu? Iya kan? Kecuali ada uzur. Nah, maka tadi kecuali ada uzur, misalnya jenengan ya ibu-ibu waktu puasa Ramadan mungkin tidak puasa 7 hari ya 8 hari karena haid. Mau puasa Syawal, pas Syawal karena tamu banyak gitu ya, terus silaturahim kemana-mana, kelelahan, sakit, tidak sempat puasa Syawal, baru sembuh tanggal 25 Syawal, padahal hutangnya 8, atau tanggal 23 Syawal lah ya, hutangnya 8. Itu udah tinggal sisa 7 itu ya. Saat tanggal 20 aja udah nggak cukup tuh kan. Nah, maka Bapak Ibu dalam keadaan seperti ini baru bisa kita gunakan pendapat kedua tadi. Pendapat kedua gimana tadi mengatakan? Boleh Syawal dulu, lalu mengkodok puasa Ramadan di alasannya apa? Satu ada uzur, yang kedua karena untuk mengkodok puasa Ramadan waktunya terbentang panjang. Kalau Syawal kan hanya bulan Syawal. Itu Bu Rina ya. Jadi boleh kalau keadaannya seperti itu. Nah, ibu dahulukan Syawal, nanti mengkodok puasa Ramadannya setelah itu bisa. Kalau memang tadi ada uzur ya, mungkin tadi banyak tamu, ibu kelelahan, baru bisa sehat setelah tanggal 20 Syawal, maka boleh dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baik Bapak Ibu, nampaknya ini dulu yang bisa kita bahas ya. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, pagi ini bermanfaat ya untuk kita semua, bermanfaat dan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keberkahan untuk kita ya, keberkahan ilmu di antaranya. Baik, kami berdoa, Bapak Ibu mengaminkan doa yang kami panjatkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-38 dari hadis arba'in. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Kami akhiri wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.